Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kepanjen 1 Bapak Irwan Aditya SPJ MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Imam kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut adalah susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Semoga acara diseminasi budaya positif pagi hari dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Aditya SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SDN Kepanjen 1, wabil khusus kepada CGP saya Bapak Frans Aminullah SPD SD, yang mana beliau adalah CGP angkatan 11. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah tercurahkan kepada kita semua sehingga kita masih diperkenankan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, suri teladan kita yang kita nantikan syafaatnya di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita patut berbangga karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sebuah kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Kita juga harus bangga karena salah satu rekan kita yaitu Pak Frans Aminullah ini sudah lolos ya, sudah lulus dari seleksi yang berjilid-jilid. Karena kita tahu untuk menjadi seorang CGP itu bukan hal yang mudah, karena memang harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Sekali lagi selamat kepada Pak Frans Aminullah sudah lulus menjadi CGP di angkatan 11 ini dan sudah melalui seluruh proses seleksi dan tahapan yang begitu ketat. Mudah-mudahan kesempatan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Pak Frans dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan kompetensi dan juga memberi kontribusi positif untuk lembaga kita dengan hal-hal baru sesuai dengan paradigma pendidikan yang terbaru, dan itu akan sangat bermanfaat untuk putra-putri kita, murid-murid di SDN Kepanjen 1. Tak lupa saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Frans Aminullah karena memang inilah yang menjadi tuntutan profesionalisme seorang guru. Jadi bukan hanya belajar tapi juga melakukan diseminasi praktik baik. Salah satunya ya diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Frans, walaupun untuk awal ini dalam rangka memenuhi syarat dan tugas sebagai EGP, saya berharap ke depan akan lebih baik lagi, lebih terprogram makanya untuk komunitas praktisi sekolah kita tersebut,
ya, dan ujung-ujungnya nanti untuk murid-murid kita. Jadi saya berharap Pak Pran ini bisa menginspirasi teman-teman guru kita ya, untuk tidak menyerah, untuk terus berusaha agar nantinya di angkatan berikutnya bisa tergabung dalam guru penggerak, karena ini sangat bermanfaat sekali. Terus yang kedua, saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Dewan Guru dan juga staf di SDN Kepanjen 1 ini, karena sudah mau memberikan dukungan semaksimal yang kita bisa untuk rekan kita Bapak Pran Samyono. Karena apa? Apapun yang didapatkan oleh Pak Pran melalui proses yang panjang di JGB, itu akan sangat sulit ketika daya dukung di lembaga kita itu lemah. Ini sangat saya apresiasi 100% hadir untuk turut serta mensukseskan kegiatannya Pak Pran, ya walaupun ini juga bermanfaat juga untuk jenengan pastinya. Jadi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf Pak Pran, mungkin ini yang bisa kami berikan. Teman-teman juga sudah berupaya support. Mudah-mudahan Pak Pran nanti ke depan bisa lancar sehingga bisa ada hal-hal positif yang bisa dibagikan pada teman-teman yang ada di SDN. Terus kemudian yang terakhir ya, saya tahu proses TGB itu sangat panjang. Saya tetap support Pak Pran ya, untuk tetap semangat ya, jaga kondisi tubuh, jaga motivasinya, sehingga dalam mengarungi bahtera yang lumayan panjang 6 bulan dengan intensitas kegiatan yang cukup padat, bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat. Itu ya Pak Pran ya. Terakhir saya sampaikan good luck untuk Pak Pran ya, sukses selalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan segalanya dimudahkan, kita semua juga diberikan kesehatan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri dengan bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu acara inti pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Frans Aminwah SPDSD selaku CGP Angkatan 11. Pada Bapak Frans, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kepanjen 1, Bapak Iwan Adilia, dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru SDN Kepanjen 1 yang berbahagia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Iwan Adilia selaku Kepala Sekolah karena sudah memfasilitasi saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11, dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru se-SD Kepanjen 1 yang sudah datang memenuhi undangan yang saya berikan kemarin. Bapak Ibu, di sini saya akan diseminasikan tentang budaya positif yang ada di SD Kepanjen 1. Karena budaya positif ini saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak dan tidak ada di modul-modul lainnya. Bapak Ibu, sebelum memasuki materi, karena mungkin Bapak Ibu dari tadi sudah pernah mengajar, ini santai saja, santai serius. Karena nanti diseminasinya mungkin kurang lebih 1 jam, boleh minum, mungkin boleh ke kamar mandi nanti kalau mau ke kamar mandi. Sebelum memasuki materi, saya ingin Bapak Ibu berdiri dulu sebentar selama 30 detik. Saling berhadapan ya. Iya, saling berhadapan. Apa santai, santai serius oke. Dicoba untuk mungkin terpaksa ya, senyum
senyum bukan ketawa, senyum. Senyum 30 detik. Berhadapan Pak Denny, berhadapan. Senyum ya, senyum itu kan kelihatan giginya senyum. Nah, yang namanya senyum. Selama 30 detik. Silakan lihat temannya ya. Nah, senyum. Dilihat temannya dilihat. Senyum Pak Ustaz ya. Nah, senyum. Udah lama nanti kan akhir-akhirnya tertawa lepas ya. Ya. Isin. Nah, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kenapa saya suruh berhadapan dan tersenyum? Karena mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah pernah mengajar, mungkin ada yang kesel ya dan lain sebagainya. Senyum itu tadi adalah melambangkan yang pertama mungkin terpaksa, ya terpaksa. Karena nanti akhirnya terbawa suasana enjoy dan akhirnya kita tertawa lepas dan itu tidak terpaksa dan akhirnya Bapak Ibu menikmati ya. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi di sawah. Misalnya hanya untuk menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah ya. Terus melihat tanaman padi memberi pupuk juga kita tuntun. Terus memelihara tanaman. Terus membasmi ulat-ulat. Terus juga membasmi jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman padi dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru yang baik, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang seperti ada pada layar. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk aspek yang pertama adalah disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin, bukan disiplin positifnya ya. Kata-kata disiplin. Ada yang bisa menjelaskan tentang disiplin? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Yang pernah tahu tentang kata disiplin? Pak Diki ya. Ya, untuk kata disiplin itu menurut pribadi saya sendiri ya, itu apa ya, tekanan atau sesuatu yang peraturan yang kita terapkan terhadap siswa, mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny atas sekali jawabannya tadi. Mungkin ada yang menambahi ataupun mempunyai jawaban yang lain? Monggo. Kalau boleh menambahi Pak Ran ya. Kalau menurut saya disiplin itu suatu kondisi ideal yang harus ada. Jadi dikatakan disiplin itu ketika memenuhi syarat-syarat ideal yang sudah ditentukan. Kalau lewat kesini kedisiplinan jadi keren ya. Kalau kurang itu namanya ngeliwat. Jadi disiplin itu suatu kondisi ideal yang harus terwujud gitu seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Irwan Aditya. Jadi disiplin itu tadi kondisi ideal katanya Pak Irwan. Kalau terlalu over, kelihatannya keren. Kalau terlalu lembek. Jadi
disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita seperti tadi yang Pak Iwan bilang, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau terlalu over tadi kata Pak Iwan, terlalu lembek jadi beliau. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan di sini Bapak Ibu kita mempelajari tentang disiplin positif. Nah, tadi kata disiplin sekarang digabung jadi satu, disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang ada yang tahu nilai-nilai kebajikan mungkin dari Bu Munif? Nilai kebajikan yang Bu Munif ketahui? Nilai kebajikan yang saya ketahui yaitu perilaku baik atau sesuatu yang baik seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Munif. Mungkin ada yang menambahi dari Pak Denny? Peduli mungkin atau rajin. Mungkin dari nilai kebajikan itu sendiri mungkin bisa dari peduli, ya peduli terhadap sesama teman ataupun yang lain, atau rajin mungkin itu saja. Terima kasih. Ada yang peduli, ada yang rajin, ada yang baik. Mungkin Bapak Irfan Aditya bisa menambahi nilai-nilai kebajikan yang ada. Nilai kebajikan itu kalau menurut saya Pak ya, berarti adalah hal-hal yang disepakati oleh umum, halayak umum bahwa itu bernilai kebajikan, tidak terbatas agama dan lain sebagainya. Misalnya gotong royong gitu ya. Terus kemudian teko seliro gitu ya. Teko seliro. Toleransi gitu ya. Terus motivasi diri dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang itu secara umum disepakati sebagai sebuah kebajikan sebenarnya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kebajikan itu mulai dari ramah, baik, tadi peduli, ada teko seliro, gotong royong, itu adalah nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri ya. Jadi yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Seperti ini. Mungkin ini adalah foto kegiatan disiplin positif kita yang ada di sekolah, adalah pembiasaan pagi. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi dalam diri internal, bukan akibat paksaan, tidak dipaksa, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu timbul dari dalam diri, bukan dipaksa ataupun karena ingin takut mendapat hukuman kita akan disiplin, bukan seperti itu. Jadi timbul dalam diri. Di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin ada bernama kritis, kreatif. Jadi ke-6 ini adalah tolak ukur kita, di mana kita dapat menilai anak yang dimasukkan ke dalam rapor pendidikan, yang nanti
nilai kebajikan yang universal itu kita kelompokkan lagi ke dalam karakter profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang bergotong royong masuk di dimensi bergotong royong. Terus yang mungkin baik tadi masuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Mungkin karena orang yang beriman itu mesti baik. Ya, selalu baik kalau orang yang beriman. Untuk yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi aspek yang kedua dalam budaya positif itu adalah motivasi perilaku manusia. Mungkin di sini Bapak Ibu terbesit apa itu kata motivasi, karena orang hidup itu pasti punya motivasi. Tidak mungkin pokok urip lah, tidak mungkin ya. Jadi orang hidup itu mungkin motivasinya beragam. Karena di sini semuanya adalah guru, ada sebuah pertanyaan dari saya. Mungkin nanti ada 3 orang yang bisa membantu menjawab. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir di sekolah tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya. Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan, ditegur oleh kepala sekolah, ditegur oleh teman, ya? Ataukah Anda ingin mendapat ujian? Jadi datang tepat waktu ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Ataupun ingin mendapat hadiah. Ataupun yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Dan tindakan yang Anda lakukan itu ingin dicontoh oleh murid-murid yang ada di sekolah. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Sebagai seorang guru, kenapa Anda hadir tepat waktu di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Kalau saya mungkin yang C ya. yang C. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Mungkin ada yang menjawab A ataupun B. Jawab A, karena itu adalah motivasi dari diri, bukan dari bacaan ya. Motivasi dari diri. Saya ingin dipuji oleh atasan, saya ingin datang tepat waktu, boleh itu. Itu adalah motivasi diri. Ya. Ada yang seperti itu? Mungkin dari Bapak Ibu. Pak Pani mungkin? Ya. Oh iya. Jadi Pak Pani ingin mendapat ujian Pak ya. Tak puji besok. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang guru saat Anda hadir di sekolah tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Mungkin yang A dan B, nah itu A dan B tadi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Dan yang B untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Dan dua motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar ya. Motivasi ekstrinsik yang dimana apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, dan juga apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dalam bahasa lain, yang pertama itu takut, yang kedua adalah ingin sesuatu ya. Dan yang ketiga, yang C tadi seperti jawaban Pak Hussein, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri tanpa paksaan ataupun penghargaan dari orang lain. Dan di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi ini diharapkan
muncul kepada siswa-siswi Bapak Ibu di sekolah, terutama pada motivasi intrinsik mereka. Dan pada motivasi intrinsik nanti kita gali motivasi tersebut dan kita tunjukkan ke dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas ini adalah aspek yang nomor 3 dari budaya positif. Pernah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Ada yang pernah tahu sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Pernah Pak? Mungkin Bapak Irwan bisa menjelaskan. Mungkin teman-teman sebenarnya sudah melakukan ya. Jadi nyantai saja, sampaikan saja seperti apa yang sudah jenengan lakukan. Seperti Bu Muni, saya pun sudah melakukan, Pak Denny juga sudah, Pak Wid sudah, Bu Sofi sudah, Bu Mur apalagi ya senior kita. Tapi mungkin karena takut prosesnya salah. Tidak ada yang salah prosesnya, yang penting itu mengakomodir nilai-nilai positif yang diinginkan oleh murid-murid kita. Bisa beda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Waktu saya masih jadi guru Abang, itu ya memang sudah ada peraturan kelas ya, peraturan tata tertib istilah, tata tertib. Tapi saya waktu itu dari tata tertib yang sudah ada itu saya sederhanakan menjadi keyakinan kelas. Jadi hal-hal tertentu yang kita sepakati bersama, nah, itu yang kita terapkan. Ya kasarnya seperti itu. Mungkin yang lain boleh ditambah. Kemudian mungkin Terima kasih. Untuk kelas 4, saya dan anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas, di mana di situ kita tidak terlalu banyak kesepakatannya, tapi kita laksanakan bersama-sama untuk ketertiban kelas dan kenyamanan dalam belajar seperti itu. Terima kasih Bu Munib. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, mungkin Bu Munib tadi sudah menerapkan di kelas 4. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Jadi gurunya itu berperan di dalam sebuah kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nanti di situ kita mempunyai kesepakatan dengan nilai-nilai atau kalimat yang positif. Beda tadi dengan peraturan. Mungkin peraturan membuat murid itu lebih tertekan. Kalau di keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid. Seperti halnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya apa kira-kira? Menjaga kebersihan. Mungkin ada yang bajunya itu ada yang dikeluarkan, terus ada yang kotor, apa? Itu nilai positifnya. Kerapian. Jadi seperti itu, ada kalimat positif. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi anak-anak itu mudah mengingat, seperti yang barusan disampaikan, seperti menjaga bersihan ataupun itu kerapian, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contoh yang saya buat pada keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah mengajak murid untuk membuat keyakinan bersama dan menempelkan di depan. Nanti kita buat jadi satu keyakinan kelas yang ada di kelas 6. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 6. Di sini ada datang tepat waktu, terus sopan santun, membuang sampah pada tempatnya, berpenampilan bersih dan rapi, saling menghargai, menghormati dan menyayangi.
Dan pada sebuah keyakinan kelas itu ada sebuah konsekuensi, dan konsekuensi itu juga kita bicarakan bersama dengan murid. Jadi nanti konsekuensi apa yang jika melanggar dari masing-masing keyakinan yang ada, bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai di ice breaking. Ice breaking kali ini biar lebih enjoy ya, kita menirukan video. Mungkin Bapak Ibu boleh berdiri dulu sebentar. Nanti Bapak Ibu menirukan gerakan yang ada pada video di depan. Santai saja, santai. Bisa keluar dari meja, boleh, nanti biar nggak ketapak meja. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh sambil minum sama sambil makan camilannya ya. Jangan terlalu tegang. Serius tapi santai ya Bapak Ibu. Mungkin dengan ice breaking bisa lebih santai, lebih menikmati diseminasi yang saya sampaikan. Santai saja. Setelah ini dilanjutkan dengan aspek yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Mungkin semua manusia itu punya kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir kebutuhan apa yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin dari Bu Sofi ada kebutuhan yang diinginkan, Bu Sofi? Yang belum terpenuhi ya Pak? Yang belum terpenuhi.
kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan paling penting kalau menurut saya itu uang. Nah, uang. Mungkin uang ya. Terus mungkin ada lagi kebutuhan Pak Denny, kebutuhan yang Pak Pak Denny. Setelah ini Pak Min, kebutuhan yang belum terpenuhi apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah ya selain materi itu adalah tempat atau rumah. Wah, bagus. Karena kalau tidak punya itu beda. Satu tempat ataupun rumah dari Pak Denny. Mungkin Pak Wid, kebutuhan manusia. Saya dulu ya. Ya, boleh nih Pak Wid, santai. Oke, menurut saya kebutuhan yang paling dasar itu kasih sayang dari anak atau istri. Nah, kasih sayang. Kasih sayang dari anak ataupun istri. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan, Bapak Ibu. Di sini ibaratkan meskipun murid kita juga mempunyai kebutuhan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah kita buat di keyakinan kelas, ataupun melanggar sebuah peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti contoh, nah di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Jadi kebutuhan dasar ini yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Ada seperti kasus yang pernah dialami oleh Bu Murniati. Mungkin kasusnya real, tapi nama siswanya itu disamarkan. Ibu Murniati, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, ya, yang bernama Tommy. Tapi nama Tommy ini disamarkan, mungkin nama yang lain. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dan mengambil bekal secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Murniati, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy? Ini Tommy ya, itu bukan Tommy, untuk melakukan hal itu. Jadi ada beberapa alasan yang mendasari kenapa Tommy melakukan hal-hal yang seperti disampaikan pada kasus ini tadi, kasusnya Umri. Alasan Tommy yang pertama adalah karena ia lapar. Mungkin karena ia lapar, terus orang tuanya itu tidak membawakan bekal seperti teman yang lainnya, maka kebutuhan dasar Tommy adalah apa? Bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup, survival. Nah, mungkin ada alasan yang kedua kenapa Tommy mengambil bekal temannya tadi. Alasan yang kedua adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika ngambil makanan temannya, Tommy itu senang. Wah, ini jadi diperhatikan oleh temannya. Ketika temannya melaporkan tindakan kepada bu guru, dan guru memberitahu orang tua Tommy, sehingga orang tua memperhatikan Tommy. Jadi kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dengan alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi berperan sebagai ketuanya, ketua gangsternya. Maka sebetulnya Tommy itu sedang memenuhi kebutuhan dasar sebagai penguasaan.
mungkin ada alasan yang keempat di sini karena dia merasa bosan. Jadi bekal yang diberikan oleh ibunya itu saja. Seperti setiap hari kok mau tempe temannya itu ganti-ganti, ada ikan, ada telur, ada mie. Dan di sini Tommy bosan karena sama ibunya itu dibekali tempe saja setiap hari. Jadi Tommy ingin merampas bekal milik temannya. Dan di sini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi Tommy ingin bebas. Dan juga ada alasan yang kelima. Jadi ada 5 alasan kenapa Tommy itu mengambil bekal milik temannya. Karena yang terakhir adalah iseng saja. Jadi guyon-guyon saja, bercanda. Dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang diambil tadi barangnya ataupun yang diambil bekalnya. Jadi Tommy lihat ekspresi temannya itu kok mungkin bingung ataupun gimana. Tommy itu senang lihat ekspresi wajahnya yang seperti itu. Jadi Tommy di sini memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ada 5 alasan Tommy mengambil bekal milik temannya. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah takut, kekuasaan bagi temannya takut. Jadi Tommy ingin menjadi penguasa. Alasan yang keempat adalah kebebasan. Alasan yang kelima adalah karena Tommy ingin bersenang-senang. Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi kita tuangkan pada posisi kontrol restitusi, yaitu aspek yang kelima dari budaya positif. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Jadi guru di sini adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Mungkin tidak terlihat ya, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Itu ada 5 posisi kontrol. Saya jelaskan satu-satu tentang sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi. Nanti kalau guru sebagai penghukum, itu nada suaranya itu tinggi. Bahasa tubuh, matanya itu biasanya kalau penghukum itu ya, melotot ya. Melotot, jarinya nunjuk. Kamu itu ya, itu seperti penghukum. Nah itu. Terus menghardik. Di situ ada kata-kata terlambat lagi. Mungkin seperti ini ya, kalau ada murid yang terlambat. Terlambat lagi. Itu sambil melotot. Karena saya nggak bisa melotot di sini. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Itu sambil melotot dan sambil menunjuk. Di sini akibatnya, jika guru itu sebagai penghukum, kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam, mungkin atau balas dendam, atau bersifat agresif, atau akan membalas langsung di depan guru penghukum tersebut. Bisa jadi sesudah kembali, mungkin ada anak yang mencoret-coret bangku, mungkin kalau nanti kita langsung dimarahi, ditegur dengan cara melotot seperti kita menghukum. Mungkin besoknya akan diulangi lagi, bukan dicoret lagi bangkunya. Mungkin bangkunya akan dilempar. Jadi seperti itu, anak akan mendendam. Terus yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah itu nada suaranya melas. Ya, jadi seolah-olah nanti anaknya itu kayak bersalah jika melakukan kesalahan tersebut.
Di situ nada suaranya melas, halus, sedih. Nah, biasanya kalau bapak-bapak mungkin ini jarang sekali membuat muridnya merasa bersalah ya. Mungkin ibu-ibu karena apa? Ingin kata-katanya itu halus, kata-katanya itu sedih. Terus merapat pada anak, terus lesu. Dengan kata-kata seperti ini. Contohnya misal, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nanti ibu bisa dimarahi kepala sekolah jika kamu terlambat lagi. Nanti anaknya itu akan merasa bersalah. Merasa bersalah terus kecewa dengan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nanti anak itu menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi dan tertanam pada di dalam tubuh. Jadi tidak bisa meluapkan emosinya. Murid memendam perasaan, nanti akan akibatnya lebih fatal lagi. Mungkin jika murid itu tadi tidak berada di sisi siapapun atau sendirian di kamar mandi. Untuk yang berikutnya, posisi sebagai teman. Ada suaranya kalau teman itu ramah, terus akrab, terus bercanda. Bahasa tubuh itu merapat pada murid. Nah, seperti contoh besar seperti ini. Nah, seperti teman sambil bercanda seperti itu. Contohnya Adi. Nah, Adi lagi contohnya, ada lagi soalnya. Mau saya beri contoh Pak Husen juga murid sekarang namanya modern-modern. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Nah, itu seperti teman. Ayo, gimana sih? Kemarin kamu sudah janji ya kepada bapak. Kenapa sekarang terlambat lagi? Nah, sambil tertawa, sambil bercanda. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu kan teman, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu. Nanti Pak Guru bantu kamu. Jadi membantu adik biar tidak dimarahi oleh guru yang lain. Akibatnya apa Bapak Ibu? Jika posisi guru itu sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung. Ya, tergantung, nanti terlambat, ada Pak Guru yang aman. Tidak mungkin dimarahi oleh guru yang lain. Nanti ada mencoret-coret tembok atau prasarana sekolah. Tenang, ada Pak Guru, tidak akan mungkin dimarahi oleh kepala sekolah. Hanya saja Adi berbuat sesuatu bila menyuruh. Nah, bila ada yang menyuruh. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Jadi nanti kalau ada guru yang lain mungkin sikap Adi tidak seperti itu. Bapak Ibu, dalam posisi pemantau posisi kontrol yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Mungkin ini posisi yang keempat. Nada suaranya datar, bijaksana mungkin ya, seperti itu. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Jadi bahasa tubuhnya itu formal. Seperti dicontohkan, itu ada guru dan Adi lagi di sini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, itu bahasa tubuhnya formal. Jadi tidak bercanda seperti teman tadi. Dan Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, di situ Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, guru, ya benar. Pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas tertinggal saya tadi. Akibatnya apa jika guru itu menjadi pemantau?
Di situ ada akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena mendengar salah satu peraturan sekolah. Jadi menjalankan sanksi karena ada peraturan sekolah. Guru itu tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak sambil melotot gitu ya, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah, itu dengan harus tinggal di kelas seperti tadi pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Dan kita masuk ke posisi kontrol yang berikutnya sebagai manajer. Mungkin bukan di kantor saja yang punya manajer. Nah, di sini kita juga mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Nada suaranya itu tulus, bukan tulus penyanyi itu ya, tulus. Bahasa tubuh tidak kaku, santai, mendekat ke murid. Nah, mungkin di situ ada percakapan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, tidak tahu Pak. Jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi di situ ada sebuah percakapan yang bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Dan di situ ada kata-kata baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti itu? Nah, akibatnya pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya itu tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara seperti tadi, membentak-bentak, melotot, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, apalagi seperti ini. Biasanya kan ada di, kalau ayat terlambat ada di gerbang, di gerbang, apa yang namanya? Mengacak pinggang, apa? Berkaca pinggang. Nah, berkaca pinggang. Atau bersikap seolah-olah menyesal. Jadi jika ada muridnya yang terlambat itu seolah menyesal atau tampak sedih, jadi muridnya akan melas seperti itu. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Nah, jadi itu kelima posisi kontrol yang wajib Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mungkin selama ini Bapak Ibu ini ada di posisi yang mana? Ada yang ingin bercerita, mungkin ada di posisi yang ketiga, atau mungkin di posisi yang kedua. Ada yang ingin bercerita di posisi yang mana? Dari Pak Dendi mungkin? Posisi 1. Nah, coba Pak. Selama ini mungkin saya itu ada di posisi 1, guru sebagai penghukum. Ada yang sebagai dirinya seperti itu mungkin. Guru sebagai penghukum. Mungkin ada yang ingin bercerita lagi. Selama ini posisi mana yang Bapak Ibu tempati? Pak Wid. Oke, terima kasih. Selama ini yang saya rasakan dalam pribadi saya adalah sebagai teman, karena saya jarang marah-marah kepada siswa-siswa saya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa
sebagai teman. Jadi sering berguru dengan temannya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi satu posisinya sekarang di posisi yang mana Bapak Ibu? Pak Husein mungkin. Tetap ya, untuk saya tetap sama dengan Pak Denny tadi, guru sebagai penghukum Mas ya. Guru sebagai penghukum. Iya. Banyak sekali. Ya, sama-sama. Karena Pak mungkin guru sebagai penghukum ini tadi di bawahnya seorang laki-laki mungkin. Jadi melotot dia murid-murid itu merasa jadi Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol itu tadi sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi mungkin dari penjelasan tadi Bapak Ibu bisa merubah posisi kontrol yang saat ini Bapak Ibu tempati tadi ada di posisi penghukum, ada di posisi teman. Diharapkan dari kegiatan ini Bapak Ibu nanti merubah posisi sebagai posisi manajer. Kenapa kok sebagai posisi manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dengan menuntun murid agar dapat mencari solusinya apa yang sudah mereka perbuat. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi ya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, jadi posisi manajer tersebut kita masukkan ke dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, atau yang ketiga lagi menanyakan keyakinan. Di sini ada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jika ada anak yang melakukan kesalahan atau membuat kesalahan yang tidak begitu fatal, di sini kita menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas dasar ke dalam identitas sukses. Dan ini adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ada kata-kata seperti itu ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Manusia yang sempurna kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, di situ adalah validasi tindakan yang salah. Terus berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi di situ ada keyakinan kelas yang pernah dibuat sama anak. Tanyakan keyakinan yang dilanggar oleh anak tersebut. Seperti halnya jika mereka terlambat sekolah atau terlambat masuk kelas, keyakinan apa yang mereka yakini? Jadi mungkin keyakinan datang tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi yang mereka langgar adalah keyakinan datang tepat waktu. Nanti ada konsekuensinya Bapak Ibu. Konsekuensi yang sudah dibuat bersama. Di sini ada contoh video tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada anak-anak. Mari kita simak bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak strategi apa yang saya katakan tadi? Strategi itu masuk itu. Jadi strategi itu
Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, ini tahap validasi tindakan. Kira-kira kondisi apa yang bisa dilakukan itu? Nah, ini solusinya. Jadi anak itu mencari solusinya sendiri jika melakukan kesalahan. Kira-kira di dalam itu ada sekolah ini, Dan kita juga memberi solusi tambahan. Jadi itu kalau itu kemarin kita pernah membuat Ini tahap menanyakan keyakinan kepada keyakinan yang dilanggar. Jadi itu kita melanggar keyakinan orang-orang. Lalu itu kemarin kita juga pernah membuat konsekuensi. Kira-kira konsekuensi apa juga tentang ideologi atau tidak paham? Penyayang bahasanya. Jadi sebenarnya pada waktu pembelajaran ini kan juga langsung. Apakah itu bisa punya nama yang ketiga? Oh, ya. Apakah coba tahu? Jadi nanti kita akan tahu itu nanti kita paling jadi ini yang terakhir kali itu terlambat lagi Baik Bapak Ibu, ada yang video berikutnya. Itu tadi adalah video tentang anak yang terlambat masuk kelas. Dan yang sekarang pada waktu pelajaran anak itu tertidur. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini tahap menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ada 3 tahap. Dan ini tahap validasi tindakan.
dengan harapan atau bagaimana? Oh, jadi latihan dasar dulu, terus pulangnya main game sampai larut malam main game ya. Sampai larut malam. Jadi itunya ngantuk gitu lah. Mungkin ada alasan lain selain hikmah bagaimana bekerja setelah latihan dasar dan bermain game. Tidak sebenarnya kenapa? Oh, tidak menyenangkan. Jadi luar bukan ya. Bukan kadang-kadang. Jadi itu kurang senang bersama. Gitu ya. Ini menanyakan keyakinan seperti tadi, keyakinan yang sudah dilanggar, dan menanyakan konsekuensinya, apa yang harus mereka lakukan jika melanggar keyakinan kelas. Organisasi itu bagus kalau dia tapi tahu waktu karena kami kan nanti di itu dan kita tidak harus setelah itu kalau kamu main itu misalkan ada waktu lain belum selesai ini gitu ya ini itu yang kita bisa terhidupi di kita Baik Bapak Ibu, di situ ada dua video tadi adalah restitusi, segitiga restitusi, di mana posisi kita sebagai manajer tadi membuat menanyakan keyakinan, terus stabilkan identitas. Bapak Ibu, dari ke-6 aspek budaya positif tadi itu saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mungkin dalam pelatihan lain belum atau tidak diajarkan. Mungkin sebatas itu saja yang saya sampaikan pada kegiatan diseminasi kali ini. Setelah ini bisa satu orang atau dua orang merefleksikan kegiatan pada kali ini. Mungkin bisa dibantu Bapak Irwan Aditya untuk merefleksikan. Terima kasih Pak Ramzanullah, presentasi yang luar biasa sekali. Dari sini masih modul 1.4 Pak ya? Nah ini baru selesai satu modul sudah luar biasa sekali Pak. Mudah-mudahan di sisa berapa modul? Sisanya 2 modul ya Pak ya? 2 modul. Nah sepertiga jalan sudah luar biasa. Mudah-mudahan ditambah 2 modul lagi ini akan siap untuk menjadi pemimpin bagi rekan-rekan semua, bagi kita semua untuk menyajikan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid. Sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, memenuhi kodrat kita sebagai seorang guru yang dianalogikan sebagai seorang petani soro itu ya. Terus kemudian dari yang sudah dipaparkan Pak Fran tadi, saya bisa refleksikan, saya ambil kesimpulan dari semua yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Pak Fran kaitannya dengan budaya positif yang berakar dari disiplin positif dan seterusnya sampai dengan segitiga restitusi itu intinya ada pada kemampuan manajemen kita sebagai seorang pendidik. Jadi tidak mungkin kita bisa mengajarkan budaya positif pada murid ketika dalam diri kita sebagai seorang pendidik tidak tumbuh budaya positif. Bagaimana akan muncul sebuah disiplin positif dari
murid-murid kita. Ketika guru tidak mampu menjadi suri tauladan untuk menjadi pribadi yang bisa mengamalkan disiplin positif. Kemudian bagaimana kita bisa menjamin tumbuh kembang murid itu sesuai kodrat ketika kita tidak mengambil posisi kontrol yang benar. Karena ketika posisi kontrol kita salah, maka akan ada potensi-potensi murid kita yang hilang di situ. Misalkan kita ambil posisi kontrol penghukum, nah konsekuensinya sudah dijelaskan tadi dengan Pak Pram. Murid kita akan jadi seperti ini dan seterusnya. Ketika kita mengambil posisi kontrol, kalau menurut saya pemantau itu sudah keren, Pak. Ternyata ada lagi manajer. Jadi jenengan ini secara tidak langsung adalah manajer. Kalau di tim sepak bola pelatih. Kalau di Serie A Italia jabatan manajer itu luar biasa. Tapi karena kita berada di Serie A Kepanjen ya. Tapi ini sangat menginspirasi sekali orang. Sampai dengan yang terakhir tadi saya lihat video kaitannya dengan segitiga restitusi ya. Ketika pendekatannya sebagus itu, insya Allah murid-murid kita juga tidak akan takut ya. Walaupun benar juga katanya Pak Dewi sama Pak Win tadi ya. Kadang-kadang ya kita ambil posisi kontrol sesuai situasi kondisi. Makanya sebagai guru itu kita hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk melakukan KSE ya. Nah ini kemarin saya diberi. Jadi harus meditasi dulu sebelum masuk menangani murid-murid itu, sehingga posisi kontrol kita sudah tepat dan apa yang kita berikan treatment ke murid juga akan tepat. Intinya semua yang diceritakan Pak Pram untuk murid-murid yang hebat dan luar biasa nantinya itu harus berawal dari kita pribadi kita sebagai guru-guru yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat di lembaga kita ya. Mudah-mudahan setelah ini akan jadi lebih jelas. Terima kasih, itu saja refleksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo. Terima kasih Pak Irwan, untuk refleksinya sangat bagus sekali. Karena mungkin Pak Irwan ini adalah bukan mantan, guru penggerak yang mendahului saya sebagai angkatan 11. Mungkin Pak Irwan ini di angkatan 8 Pak Irwan. Terima kasih untuk teman-teman sebelumnya. Mungkin tadi ada 6 aspek yang sudah saya sajikan kepada Bapak Ibu. Di aspek segitiga restitusi inilah aspek yang terakhir, dan diharapkan Bapak Ibu itu mengambil kontrol seorang guru sebagai manajer untuk memenuhi dan membuat anak itu merasa terpenuhi kebutuhannya. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata, cukup menarik juga. Akhir kata mungkin nanti Bapak Ibu ada yang tergerak, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Budi. Terima kasih Pak Frans Aminwa atas diseminasi budaya positifnya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikianlah acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dan anak didik kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga kita menjadi tergerak, serta bergerak dan menggerakkan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.